Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. 6 bulan sudah berlalu sejak PSBB pertama kali ditetapkan pada pertengahan Maret yang lalu. Sempat masuk ke dalam masa new normal, tapi mulai pekan ini kita kembali masuk ke dalam PSBB. Sungguh bukan masa yang mudah buat setiap orang. Tapi mari kita belajar di tengah situasi seperti ini tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena setiap hari Tuhan masih cukupkan makanan untuk kita makan. Bersyukur untuk tempat berteduh yang masih Tuhan sediakan bagi kita. Bersyukur untuk pekerjaan yang masih dipercayakan. Meskipun mungkin bagi beberapa orang ada yang di PHK, tapi tetap bersyukur karena Tuhan masih berikan kita tenaga untuk boleh berusaha meskipun harus terseok-seok sekalipun. Bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan. Bersyukur untuk keluarga. Bersyukur untuk kesempatan beribadah. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang terus senantiasa memelihara kehidupan anak-anak-Nya. Mari kita memuji akan kasih setia Tuhan kita. Besar setiamu, kita nyanyikan pujian ini. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu berkelimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Lahu sediakan. Besar setiamu kepadaku. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. No changes, not thy compassion, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands has provided. Great is thy faithfulness.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kami punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Walaupun dengan cara yang berbeda, tapi kami ingin belajar tetap menikmati Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Hari ini kami kembali mau memuji Tuhan, mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menguatkan kami, firman yang akan terus mengingatkan kami dan menolong kami agar kami boleh senantiasa hidup dengan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Sepertinya akan panjang. Tapi mari sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan kita. Seperti sebuah pujian yang mengatakan bahwa Dia yang memeliharakan burung, Dia juga yang akan memeliharakan kita. Bahwa Bapa semesta akan terus menjagai kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Keluh kesah, ngapa kecewa, mengapa hati susah dan gundah gulana. Yesuslah sahabatku yang memberkatiku, Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Sekarang ku memuji, laguku menggema, karena aku pun dijaga oleh Bapa semesta. Bila datang pencobaan, jangan putus asa. Mengapa tak berdoa, tiada memujinya? Haraplah pada Tuhan, kan pertolongannya. Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Dia peliharakanmu, juga peliharakanku. Sekarang ku memuji, laguku menggema, karena aku pun dijaga oleh Bapa semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat berjumpa lagi
Sudah sekian bulan lamanya kita tidak pernah bersua, tidak pernah bertatap muka. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa berjumpa. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan satu bagian daripadanya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, kiranya kuat kuasa-Mu menyiapkan hati dan pikiran kami, supaya menjadi tempat yang pantas bagi firman-Mu ditaburkan. Kiranya kami diberi hikmat dari sorga untuk memahami pesan Tuhan dengan baik, dan Roh-Mu juga mendorong kami menjadi pelaku-pelaku yang setia. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Bacaan kita hari ini adalah Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 6. Tertulis demikian di sana. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas-Mu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas-Mu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesaya 60 ini masuk bagian yang biasa dikenal sebagai Trito Yesaya, bagian ketiga dari pasal-pasal panjang kitab Yesaya. Waktu berita ini datang adalah ketika mereka sudah kembali dari pembuangan. Artinya, mereka sudah dibebaskan dari Babil, dari penjajahan Babil, dan sekarang mereka hidup lagi sebagai orang bebas meskipun tetap di bawah pemerintahan Persia, tetapi relatif menjadi bangsa yang lebih bebas. Orang-orang yang pulang dari pembuangan Babil pada mulanya berharap mereka bisa meluapkan kegembiraan. Mereka bisa meluapkan kesukacitaan. Sesudah hampir 70 tahun lamanya mereka menjadi bangsa yang terjajah. Mereka mesti terbuang dari tanah air sendiri. Mereka mesti hidup di negeri asing. Meskipun, saudara-saudara, hidup di pembuangan itu secara physically, secara material, itu tidak menyusahkan, bukan kehidupan yang susah. Justru ketika mereka berada di pembuangan Babilonia, orang-orang Yahudi justru belajar berdagang. Di Babil mereka mendapat izin khusus untuk melakukan adat istiadat sendiri, untuk beragama dengan agama sendiri juga. Orang Babel tidak memaksa mereka pindah agama. Hidup mereka secara ekonomis bagus sekali. Banyak orang yang dibuang, kemudian di sana menjadi kaya raya. Dan karena mereka menjadi kaya raya, mereka ketika dikasih kesempatan untuk pulang ke tanah air, sebagian dari mereka memilih tidak pulang.
Sebagian besar memang pulang. Bayangannya adalah kebahagiaan, kegembiraan. Bayangannya adalah melihat lagi kota Yerusalem yang begitu mereka banggakan sudah terbangun bagus. Bayangannya adalah bait suci nanti akan dibangun lebih megah lagi. Bayangan mereka seperti ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan dulu. Tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Tetapi saudara-saudara, apa yang mereka alami ketika mereka masuk kembali ke tanah Kanaan berbanding terbalik dengan apa yang mereka harapkan. Alih-alih semua siap, yang mereka lihat adalah semua masih puing-puing porak-poranda. Kota Yerusalem masih hancur, tinggal puing-puing. Bait Allah juga belum dibangun lagi, masih puing-puing juga. Kehidupan susah sekali, kelihatan sangat miskin. Dan kondisi ekonomi sangat parah. Ditambah lagi dengan bencana alam musim paceklik panjang yang menyusahkan mereka. Mereka datang kembali ke tanah air mereka. Bayangan mereka tinggal mulai dengan aman, dengan smooth kehidupan baru mereka. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Betul bahwa seperti Esra dan Nehemia mengatakan, mereka pulang lalu diberi bekal oleh orang-orang di pembuangan dengan emas, intan, dengan barang-barang yang berharga. Mereka support dengan dana. Tetapi rupanya ketika sampai di tanah Kanaan, tanah air sendiri, semangat dan sukacita mereka jadi luntur. Semangat mereka melemah sekali. Mereka seperti masuk lagi dalam kegelapan. Jadi, saudara, kalau kita membaca Yesaya 60, kita sekarang bisa coba memahami betapa anehnya pesan Tuhan bagi mereka. Sedang mereka mengalami kesulitan besar untuk mulai kehidupan baru. Mencari dan membangun rumah lagi. Mencari penghasilan bentuk ekonomi yang baru lagi. Belum lagi mereka mesti berinteraksi dengan orang-orang yang sudah bukan lagi sama seperti mereka karena penjajah Babel memasukkan bangsa-bangsa lain ke tanah mereka, lalu mereka kawin-mawin dan menjadi cikal bakal orang Samaria. Tapi, saudara, itulah yang terjadi. Mereka patah semangat. Mereka kehilangan gairah hidup. Mereka kehilangan sukacita karena itu. Tapi, saudara, pesan Tuhan kepada penulis Trito Yesaya ini malah mengatakan, jadilah terang, hendaklah terangmu terus bercahaya. Sebab terang Tuhan sudah datang atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Seruan atau perintah dari Tuhan yang agak aneh. Bagaimana hidup dalam segala macam kesulitan, dengan segala macam pergumulan, dengan segala macam masalah yang belum selesai. Tiba-tiba pesan dari Tuhan mengatakan, jadilah terang. Artinya ada pekerjaan besar yang harus diterima oleh umat Allah yang baru ini, yaitu menjadi terang di tengah kegelapan. Padahal mereka sendiri pada saat itu sedang mengalami kegelapan dalam tanda kutip. Kegelapan ketika yang mereka bayangkan ketika pulang dari pembuangan tidak menjadi kenyataan. Nanti kita bisa membaca di kitab Esra atau Nehemia atau nanti kitab
Hagai yang mengatakan pergumulan, menceritakan pergumulan-pergumulan itu. Saudara, itulah pesan Tuhan untuk umat Allah. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan bagaimanapun juga, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, pesan Tuhan satu, menjadi teranglah. Sebab terang itu sudah datang atas kamu. Bukankah kalau kita sedang susah, kalau kita punya begitu banyak masalah yang menghimpit kita, atau seperti sekarang ini kita punya masalah dengan akibat dari pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Masalah kita bertumpuk-tumpuk, penghasilan yang kurang, pekerjaan yang barangkali kita kena PHK, belum lagi ditambah kalau ada yang kena sakit, belum ada lagi yang kalau ada saudara yang terpapar COVID-19. Kesulitan yang sangat bisa dipahami kalau orang mengatakan, minta maaf, saya tidak bisa bikin apa-apa. Karena kesulitan yang bertumpuk-tumpuk seperti sekarang. Manusiawi bukan? Sangat wajar bukan kalau kita berkeluh kesah? Sangat wajar bukan kalau kita meminta dan mau menyita perhatian? Hei, ingat, kami sedang menderita. Jangan bebankan kepada kami tugas-tugas lain. Tapi hari ini saya mau mengatakan pesan Tuhan. Bagaimanapun keadaan saya dan saudara-saudara, Tuhan mau kita tetap menjadi terang Tuhan yang hadir dalam situasi kegelapan. Bahkan ketika kita sendiri sedang mengalami kegelapan itu. Apa yang bisa kita katakan? Alasan-alasan atau dasar-dasar apa yang kita bisa mengatakan saya masih bisa bertahan sebagai umat Tuhan? Ada beberapa pokok yang baik kita perhatikan. Yang pertama, saudara, kalau sampai saat ini saya dan saudara-saudara masih sehat, saya dan saudara-saudara masih mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk hidup cukup, atau malahan buat sebagian kita tetap lebih dari cukup, malah melimpah. Kalau sampai sekarang ini kita masih bisa terus bekerja, kalau sampai sekarang ini kita masih punya tenaga dan energi dan semangat untuk bangkit, move on katanya, never give up ketika suasana sulit begini. Lihat itu. Itulah yang dalam bahasa Latin disebut Providentia Dei, pemeliharaan Tuhan atas kita. Boleh kita berkeluh kesah setiap hari, tetapi marilah kita takjub bahwa ketika kita setiap hari berkeluh kesah, kita masih tetap hidup. Pagi kita masih bisa bangun, kita masih bisa bernyanyi memuji Tuhan. Kita masih mendapat makan yang cukup bergizi untuk kehidupan kita. Kita masih tetap bisa bekerja dan mendapat penghasilan. Barangkali sekarang agak menurun. Tidak masalah. Tetapi ketika hidup itu masih diberikan Tuhan kepada kita, dipercayakan Tuhan kepada kita, ingat, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Karena itu pesannya cocok sekali kalau kita menyanyi, berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah. Jangan cuma lihat susahnya saja. Sebab kita terbiasa hanya melihat kesulitan saja. Kita hanya melihat kesakitan kita, kekurangan kita, pergumulan dan masalah kita. Padahal ada begitu banyak hal yang Tuhan kita katakan baik sekali. Memberi keuntungan, memberi kesehatan yang bertahun-tahun.
Tapi ketika kesakitan datang kepada kita, kita sudah berkeluh kesah. Kidung Jemaat 439 menganjurkan bagus sekali. Lagu itu bukan lagu persembahan. Lagu itu bunyinya, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan dan seterusnya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, pesan lagu ini, hitung berkat Tuhan bagi kamu selama ini. Selama tahun-tahun yang lewat sampai saat ini. Kita akan melihat betapa setianya Tuhan terhadap kita. Kendati pun kita berkeluh kesah, kendati pun kita suka mengabaikan Dia, kendati pun kita suka melupakan Dia, kendati pun kita mengatakan, Tuhan kamu bikin apa kalau lihat kita sekarang ini, kamu kok tidak berdaya. Tapi Tuhan tetap bekerja. Itulah Providentia Dei. Coba saudara hitung sendiri berkat Tuhan bagi hidup saudara-saudara. Lalu yang kedua, menjadi terang. Apa itu artinya? Menjadi terang itu artinya tidak mengatakan bahwa kesusahan saya sekarang itu kesusahan yang paling besar dan paling hebat. Sebab kalau kita lihat keluar, ada lebih banyak orang yang hidup lebih sulit dan lebih susah daripada kita. Bahwa kita hidup tertekan akhir-akhir ini akibat pandemi COVID-19. Ya, kalau ditanya siapa yang tidak tertekan, semua tertekan. Tidak ada orang yang dibebaskan dari pandemi ini. Tapi mari kita berhenti berkeluh kesah secara egois. Tapi mari kita lihat keluar. Mari kita sekarang bertanya, kalau sudah sebegitu banyak kita mendapat perhatian, maka sekarang perhatian apa yang bisa kita berikan, kita bagikan sebagai bentuk terang. Meskipun barangkali kita suka mengatakan kita cuma lilin yang kecil di tengah kegelapan yang hebat, tidak masalah. Lilin kecil pun bisa dibagikan. Saudara-saudara, Ibu Teresa pada satu hari mendapat tugas untuk menghantar makanan untuk seorang janda dengan 5 orang anak yang tinggal di gubuk yang kumuh sekali di kawasan kumuh kota Kalkuta. Dia taruh makanan itu di sebuah pinggan, lalu dia serahkan itu kepada janda yang memang punya hak. Dan yang menarik dari janda miskin ini adalah dia bawa piring jatah makan hari itu masuk ke dalam. Tidak lama kemudian, diam-diam dia bawa sesuatu keluar. Dia meninggalkan Ibu Teresa sendirian. Dia pergi keluar, tidak lama kemudian dia balik lagi. Ibu Teresa mencegat dia, dari mana kamu? Apa yang kamu bawa? Lalu janda itu dengan perasaan takut mengatakan kepada Ibu Teresa, Ibu, yang tinggal di gubuk sebelah saya sama seperti saya. Dia punya 5 orang anak juga dan janda juga. Dia ditinggal pergi oleh suaminya. Jadi dia juga berhak mendapat makan. Karena itu, maafkan saya Ibu. Karena jatah makan kami, tadi saya bagi 2, lalu saya berikan kepada tetangga saya. Saudara, bagaimana perasaan saudara kalau mendengar cerita ini? Janda ini berterima kasih untuk jatah makanan buat dia dan 4 orang anaknya. Tetapi dia lihat sebelahnya janda dengan 5 orang anak, lalu mengatakan mereka juga butuh makan. Dan tidak menyuruh, Ibu ambil makanan lagi untuk orang sebelah. Tapi jatah makan dia itulah yang dia bagi.
Yang dibagi bukan hanya kesulitan, bukan hanya keluh kesah, tapi yang dibagi berkat untuk mereka. Kita bisa melakukan sesuatu, saudara-saudara, ketika kondisi masyarakat kita seperti sekarang ini. Kita bisa tetap menjadi terang, betapapun cuma satu lilin kecil saja. Tetapi berfungsilah sebagai lilin. Lilin yang menyala kecil di tengah kegelapan tetap akan menjadi hebat sekali. Menjadi terang, dan terang itu datang. Saudara-saudara, ada banyak hal bisa kita lakukan. Kita mesti prihatin, tetapi kita mesti merespon dan kita mengatakan bahwa pakai masker kalau kita keluar rumah. Itu menjadi satu berkat yang kita bagi untuk orang lain. Siapa tahu kita inilah salah satu si pembawa COVID-19 itu. Karena itu, pakailah masker. Bukan cuma supaya kita nggak ketularan, tetapi jangan-jangan supaya kita tidak menularkan. Itu satu hal yang kita memberi. Yang diminta dari kita cuma sederhana pakai masker yang benar kalau kita keluar. Hindari kerumunan seperti pesan protokol kesehatan. Ya sudahlah, jangan suka nonggo, jangan suka cengkerama dengan tetangga-tetangga. Sementara ini stop dulu. Bukan karena kita tidak mau bersosialisasi, tapi supaya kita tidak memberi kesempatan kepada corona itu melakukan misinya yang jahat. Ada banyak hal yang bisa kita beri. Coba saudara lihat tetangga kiri kanan saudara, yang saudara kenal. Bawalah mereka, sebutlah nama mereka dalam doa-doa syafaat harian saudara. Saudara bukan hanya memberikan doa, tetapi saudara menunjukkan empati, menyatakan kasih, dan lebih dari itu menyatakan kepedulian Tuhan. Jangan pernah mengatakan, saya hanya bisa berdoa. Berdoa itu bukan hanya, bukan. Berdoa itu penting sekali. Yang utama malahan. Tuhan mau hadir. Carilah cara yang kreatif. Saya percaya saudara-saudara bisa melakukannya. Jadilah terang. Karena terang itu sudah datang untuk kita semua. Karena terang itu dari Tuhan. Jadilah terang. Bagaimanapun gelapnya keadaan masyarakat kita sekarang. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Samuel Santoso. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari saya mengajak kita angkat pujian Yesus Tuhan Penebusku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami boleh mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu, bahkan napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Malam hari ini Tuhan kami datang, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan firman kami dengar pada malam hari ini Tuhan boleh menjadi remah kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari juga kami untuk berdoa untuk pernikahan kami, tetangga kami, keluarga kami masing-masing, bahkan bangsa negara kami yang sedang menghadapi wabah corona ini Tuhan. Bahkan di masa transisi, bahkan masalah PSBB ini, mari Tuhan Kau pelihara kehidupan kami, Kau jagai, Kau lindungi kami semua Tuhan. Kau jauhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan para dokter, suster, tim medis yang berusaha untuk segera menyembuhkan siapapun yang sakit karena corona. Tuhan akan memberkati semuanya dengan kekuatan kesehatan yang prima yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati juga Ibu Pendeta kami, Ibu Yerusa Maria Kristini, Kau lindungi, Kau pagari dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berkati semuanya dalam pelayanan Tuhan, dan keterbatasan ini karena kita tidak berjumpa tapi hanya melalui online, tapi Kau percaya Tuhan pelayanannya boleh menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kepada orang tua yang sedang menghadapi kendala karena mungkin secara online dalam pembelajaran ini merepotkan, tapi Kamu percaya Tuhan, beri kami kerjasama yang baik dengan orang tua murid supaya boleh melakukan tugasnya ini dengan baik. Terima kasih Yesus. Kami berdoa orang-orang yang kena PHK karena corona ini, Tuhan juga akan pelihara kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Yesus. Kami serahkan doa kita sempurna hanya kepada-Mu Tuhan, kami sudah dan mengucap syukur. Ini doa sahabat kami, karena alas kami hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mercusuar adalah bangunan menara yang tinggi dengan sumber cahaya di puncaknya yang berfungsi untuk memandu navigasi bagi kapal laut. Marilah setiap kita menjadi mercusuar dari kasih Bapa yang terus boleh memelihara suluh kita supaya tetap boleh bercahaya menerangi kegelapan dunia, supaya setiap orang yang terhilang boleh kembali
Mari saya mengajak kita angkat pujian ini, mercusuar kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Firman yang kembali boleh ingatkan kami bagaimana kami adalah anak-anak terang Tuhan. Dan kami harus berfungsi sebagaimana seharusnya anak-anak terang. Supaya di tengah kegelapan dunia pun, di tengah masa yang menyulitkan bagi semua orang, kami tetap mampu melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami. Sehingga kami bukan orang yang berputus asa, tapi melainkan orang yang terus mempunyai harapan karena kami punya Tuhan. Sehingga kami tetap akan mengerjakan bagian hidup kami dengan baik. Dan orang yang melihatnya boleh melihat Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi kembali ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah tengah minggu kita sudah selesai. Tuhan memberkati.